materi yang ketiga, yaitu tentang pendekatan ABCD yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Victor Putra Pernik SPDGR MPD. Dengan segala hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 4 Garut, yang saya hormati dan banggakan para Bapak dan Ibu guru SMA Negeri 4 Garut. Untuk mukadimah mengikuti kepada pembawa acara. Alhamdulillah pada hari ini saya diberikan amanah oleh rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 untuk menyampaikan materi mengenai pendekatan ABCD. Pendekatan ABCD itu sendiri para bapak dan ibu merupakan singkatan. Kalau kemarin saya belajar dulu dari yang terhormat Ibu Hajar Lilis, apabila salah dalam pelafalan mohon maaf Ibu. ABCD itu singkatan dari Asset Based Community Development. Agar pelafalan kedepannya tidak salah, saya translate atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang memiliki arti pengembangan komunitas berbasis aset. Namun sebelumnya mohon izin para bapak dan ibu, pada kesempatan ini hanya sharing sebetulnya, hanya berbagi ilmu yang sebetulnya para bapak dan ibu sebelumnya sudah jauh lebih paham, jauh lebih memahami materi mengenai komunitas berbasis aset. Kenapa demikian? Karena saya melihat sendiri, mendengar dan merasakan bahwasanya di SMA Negeri 4 Garut ini memang sudah jauh-jauh hari menerapkan pengembangan komunitas berbasis aset. Pada intinya, pengembangan komunitas berbasis aset ini kenapa bisa saya mengucapkan sudah diterapkan jauh-jauh hari di SMA Negeri 4 Garut ini? Karena sudah sekian lama gitu ya ke belakang, saya sudah pernah mendengarkan ada kata-kata dari para bapak dan ibu, baik itu dari yang terhormat Bapak Haji Mamat, Pak Diniar ataupun Bu Hajar Lilis, yang mengatakan bahwa kita itu jangan berorientasi pada kata-kata atuh dan, tapi orientasi kita itu harus cacakan. Begitu barangkali Pak Haji ya. Jadi kalau dalam kalimat utuhnya kita jangan mengatakan atuh dapan teswe urang mah terjadi juara OSN OG dan sekolah nage di tengah-tengah kebun teh. Nah, itu yang harus dirubah mindset kita. Harusnya cacakan sekolahna di tengah-tengah kebun teh, urang mah bisa jadi juara OSN. Begitu kira-kira apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Para bapak dan ibu yang saya hormati dan banggakan, ada 3 menu pemaparan yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama pengantar yang berisi tentang pengertian dan gambaran secara umum mengenai pengembangan komunitas berbasis aset. Yang kedua karakteristik, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengimplementasikan pengembangan komunitas berbasis aset. Para bapak dan ibu yang saya hormati, seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat rekan kita semua, Bapak Dadi, ada 2 jenis pendekatan di dalam dunia pendidikan. Yang pertama pendekatan berbasis masalah, dan yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan. Hal ini tadi sudah dibahas oleh yang terhormat Pak Dadi. Saya akan lebih
mengarahkan atau memfokuskan pada teknis implementasi bagaimana pengembangan komunitas berbasis aset ini dapat diterapkan di SMA Negeri 4 Garut. Secara garis besar, perbedaan antara pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis kekuatan terdapat pada fokus. Apabila berbasis masalah, fokusnya pada masalah. Sedangkan pendekatan berbasis kekuatan fokus pada aset dan kekuatan. Sehingga teori pengembangan komunitas berbasis aset ini merupakan jawaban atas kritik dari pendekatan kelemahan. Sehingga menurut Jody Kretschmann, pendekatan PKBA merupakan pendekatan yang menekankan kepada kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada pada diri mereka sendiri. Dengan demikian, hasil yang diharapkan akan lebih berkelanjutan. Apabila boleh saya gambarkan peta konsepnya, kira-kira seperti ini para Bapak dan Ibu. Pendekatan berbasis masalah ini di-counter, dilengkapi, disempurnakan oleh pengembangan komunitas berbasis aset, di mana fokus pada masalah atau isu dilengkapi atau disempurnakan dengan fokus pada kekuatan yang dimiliki oleh komunitas sekolah. Kedua pendekatan ini bukan berarti saling bertentangan para Bapak dan Ibu. Yang perlu ditekankan, kedua pendekatan ini saling melengkapi, complementary, saling melengkapi. Hanya saja proporsi penggunaannya yang harus lebih banyak adalah PKBA. Sedangkan berbasis masalah hanya untuk mencari sumber-sumber yang harus diperbaiki. Kretschmann menganalogikan pendekatan berbasis masalah dan PKBA itu layaknya kita mengendarai sebuah kendaraan, di mana pada sebuah kendaraan ketika mengendarai ada layar atau kaca besar yang dianggap sebagai PKBA dan ada spion-spion kecil yang dianggap pendekatan berbasis masalah. Seperti yang saya tadi sampaikan, bahwa PKBA atau pengembangan komunitas berbasis aset ini saling melengkapi dengan modal atau masalah. Jadi ini adalah PKBA, layar besar ini, layar di depan ini, dan pendekatan berbasis masalah adalah spion-spion kecil. Jadi proporsi yang harus kita gunakan yang lebih besar adalah layar besar untuk melihat hal positif di masa depan. Sedangkan spion-spion kecil, pendekatan berbasis masalah, itu untuk kita merefleksi diri. Kesalahan apa saja yang telah kita perbuat agar tidak diulangi pada saat di masa yang akan datang. Kalau saya berdiskusi dengan Pak Dadimah, jas merah begitu pada dia, jangan sekali-kali melupakan sejarah begitu. Jadi kedua-duanya ini saling melengkapi atau komplementari. Kita tidak bisa menatap terus ke depan tanpa memperhatikan sekitar. Kita tidak bisa jumawa diri kita paling baik tanpa mengoreksi diri sendiri. Begitu kira-kira penjelasan umum atau gambaran umum mengenai apa itu pendekatan pengembangan berbasis aset. Para Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke materi pemaparan yang kedua pada karakteristik apa saja yang diharapkan hadir di sekolah yang menerapkan pengembangan komunitas berbasis aset. Ada 10 karakteristik yang diharapkan hadir pada sekolah yang akan menerapkan pengembangan komunitas berbasis aset. Yang pertama adalah mindset.
Diakui atau tidak, mindset atau pola pikir kita lah sebetulnya yang akan mengarahkan sekolah ini akan menggunakan pendekatan berbasis masalah atau pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Para bapak dan ibu, kebanyakan saya pribadi menggunakan mindset saya itu hanya untuk mencari-cari kesalahan. Apa kesalahan orang lain, khususnya orang lain begitu ya para bapak dan ibu. Bahkan saking melihat kesalahan orang lain, kesalahan diri pribadi jadi tidak diketahui. Maka apabila kita ingin menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, maka mindsetnya harus dirubah menjadi bagaimana cara meningkatkan kualitas diri. Lalu bagaimana cara meningkatkan komunitas kecil. Lalu selanjutnya bagaimana cara meningkatkan kualitas komunitas besar. Lalu yang kedua, perubahan. Perubahan menciptakan perubahan positif sekecil apapun. Perlu kita sepakati bersama, perlu kita maknai bersama. Pada dasarnya seorang guru adalah seorang pemimpin pembelajaran. Perlu dibedakan antara pemimpin pembelajaran dengan pemimpin instansi. Kalau pemimpin instansi, Bapak Kepala Sekolah. Kalau pemimpin pembelajaran, maka guru pun termasuk pemimpin pembelajaran. Di tangan seorang gurulah pendidikan Indonesia akan dibawa kemana, para bapak dan ibu. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan. Apabila kita ingin mengembangkan komunitas berbasis aset, maka pertanyaannya dirubah. Bukan lagi apakah ada yang salah dengan di SMA Negeri 4 Garut ini sehingga siswanya seperti ini. Pertanyaannya dirubah menjadi bagaimana cara meningkatkan kemampuan numerasi siswa. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman demokrasi siswa begitu. Lalu yang keempat, menyeluruh. Kalau berbicara tentang menyeluruh, pasti diiringi adanya tanggung jawab. Perubahan ini tidak bisa dilaksanakan secara parsial atau sebagian-sebagian. Perubahan ini harus mengikut sertakan seluruh warga dari SMA Negeri 4 Garut yang diiringi oleh rasa tanggung jawab. Sehingga tidak ada lagi kata-kata mau ngiringan sanes proyek abi. Nah, alhamdulillah di SMA 4 Garut ini terlibat semuanya ketika ada pelaksanaan baik itu proyek P5, perpisahan. Kemarin baca alhamdulillah perpisahan dan acara-acara lain melibatkan seluruh warga dengan tanggung jawabnya masing-masing. Lalu yang keenam ada komunikasi. Jelas komunikasi memegang peranan penting dalam setiap kegiatan. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah tentunya. Apabila ada masukan dikantor oleh Bapak Kepala dengan perizinan barangkali Bapak dan Ibu, sehingga ide-ide yang muncul itu haruslah berasal dari bawah, bottom up. Jadi ide dari siswa diakomodir oleh guru, guru berkolaborasi dengan seluruh guru yang lain dan mendapatkan izin dan restu serta arahan dari Bapak Kepala. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah kekuatan. Sekolah dibangun dengan melihat kekuatan, potensi, dan tantangan. Ketika kita melihat letak strategis SMA Negeri 4 Garut, kemungkinan ada dua perspektif dari kita. Perspektif yang pertama, lokasi SMA Negeri 4 Garut itu merupakan satu kelemahan. Dan perspektif yang kedua, lokasi SMA Negeri 4 Garut itu menjadi kekuatan. Orang yang perspektif lemah maka akan menganggap
dari jalan raya sehingga menurunkan minat siswa untuk bersekolah di sini. Lain halnya dengan perspektif orang yang positif atau optimis. Mereka akan menganggap bahwa lokasi SMA Negeri 4 Garut yang berada di tengah-tengah kebun teh ini merupakan kekuatan tersendiri karena memiliki tempat yang jauh dari kebisingan, jauh dari hiruk pikuk kota, sehingga sangat ideal untuk dijadikan tempat untuk belajar. Begitu kira-kira para bapak dan ibu, bagaimana perspektif seseorang melihat kekuatan atau kelemahan. Dan yang ke-8 adalah keberagaman. Alhamdulillah di SMA Negeri 4 Garut, guru-gurunya beragam dari segi usia. Kita memiliki usia yang sangat muda, dan kita juga memiliki para bapak dan ibu yang sangat layak dan cocok dijadikan panutan dan teladan bagi kita semua. Keberagaman ini harus dikelola semaksimal mungkin agar mampu dijadikan kekuatan para bapak dan ibu. Di sini banyak background pendidikan. Saya matematika, Pak Indra olahraga, pada di sejarah. Keberagaman ini harus diolah sehingga menjadi kekuatan dalam pengembangan komunitas berbasis aset. Lalu suasana, alhamdulillah suasana kekeluargaan di SMA Negeri 4 Garut sangat baik sehingga ini cocok dan layak. Sekolah ini sudah berubah mindsetnya menjadi pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan. Alhamdulillah kita semua memiliki pemimpin yang memiliki kualitas yang sudah tidak diragukan lagi dalam kepemimpinan. Toh kita juga pada prinsipnya adalah masing-masing pribadi menjadi seorang pemimpin. Para bapak-bapak menjadi pemimpin di keluarganya, para ibu-ibu menjadi pemimpin dalam urusan Kapolda gitu ya Bu. Pokoknya semua guru itu pada prinsipnya dilahirkan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi jangan sampai para bapak dan ibu menyia-nyiakan ide kreatif yang dimiliki oleh para bapak dan ibu. Jangan sampai para bapak dan ibu terjebak dalam kenangan-kenangan masa lalu sehingga tidak bisa move on begitu ya. Sehingga para bapak ibu hanya riweuh nguruskeun kesalahan batur, nguruskeun kesalahan yang pernah kita lakukan tanpa menyadari bahwa kehidupan di masa depan itu akan jauh lebih baik daripada hari ini gitu ya. Jadi apabila kita menggunakan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, insya Allah rasa optimis, rasa yakin akan kemajuan SMA Negeri 4 Garut itu akan tumbuh. Para bapak dan ibu, karakteristik tentang PKBA ada 10 sudah disampaikan. Sekarang kita masuk pada ranah teknis sebetulnya, ranah yang cukup rumit tapi memang perlu disosialisasikan. Implementasi pengembangan komunitas berbasis aset itu seperti yang disampaikan oleh Pak Dadi, didiferensialkan atau diturunkan oleh inquiry apresiatif, suatu pendekatan yang menekankan pada kekuatan yang dimiliki. Didiferensialkan lagi oleh alur bagja, B-nya buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, J-nya jabarkan rencana, gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, dan yang terakhir A-nya adalah atur eksekusi, begitu ya. Jadi sistem operasional yang mengatur secara rinci suatu prakarsa perubahan. Jadi oleh kami setelah melakukan pendidikan pada calon guru penggerak ini adalah template atau tabel baku dalam memprakarsai perubahan. Tabel bakunya seperti ini yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Dadi. Tabelnya seperti ini para bapak dan ibu. Jadi diupayakan, tapi mohon maaf ini
mengusulkan kami dari pendidikan kami diberikan tabel seperti ini apabila ingin membuat suatu program para Bapak dan Ibu. Jadi di atasnya prakarsa perubahannya apa, lalu tahapan alur bagjanya apa, pertanyaannya apa, tindakannya apa, pelibatan suara pilihan kepemilikan muridnya apa, aset yang dimanfaatkannya apa, waktunya berapa lama, dan penanggung jawabnya siapa. Jadi ini template yang kami pelajari untuk setiap program. Template-nya harus seperti ini. Tapi itu disesuaikan barangkali dengan sekolah masing-masing. Namun kami pada saat pendidikan diberikan template yang seperti ini. Lalu seperti apa sih cara mengisi tabel ini? Kan ini tahapannya alur bagja. B itu di sini kita isi dengan buat pertanyaan. Jadi seperti ini para Bapak dan Ibu, buat pertanyaan. Misalkan saja prakarsa perubahannya itu kita ambil contoh kemarin kita menggunakan kegiatan P5 proyek penguatan profil Pancasila dengan tema suara demokrasi. Misalkan prakarsa perubahannya itu meningkatkan pemahaman demokrasi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Prakarsanya itu. Lalu B-nya itu buat pertanyaannya apa? Jadi seperti ini. Bagaimana cara meningkatkan pemahaman demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Itu untuk yang B-nya, yang buat pertanyaannya. Lalu tindakannya seperti apa? Tindakannya yang pertama, guru melakukan konsultasi dengan kepala sekolah mengenai ide prakarsa perubahan. Lalu guru berkolaborasi dengan seluruh keluarga dalam melaksanakan prakarsa perubahan. Dan yang ketiga, guru mengidentifikasi pendapat dan ide murid mengenai hal yang dapat meningkatkan pemahaman demokrasi murid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang paling penting para Bapak dan Ibu, pelibatan siswa. Karena apa? Karena kurikulum Merdeka mengisyaratkan bahwa setiap program itu harus berpihak kepada murid. Jadi harus ada ide-ide original yang keluar dari murid, sehingga ada pelibatan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Sebetulnya dalam tabel itu yang paling penting adalah ini, bagaimana cara melibatkan suara, murid mampu mengeluarkan ide-idenya. Bagaimana melibatkan pilihan, murid mampu memilih pilihan-pilihan yang baik menjadi yang terbaik. Dan bagaimana program tersebut merasa dimiliki oleh murid. Sehingga tindakan di lapangannya berdiskusi dengan murid mengenai kegiatan yang dapat meningkatkan pemahaman demokrasi murid dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ide yang dimiliki murid itu dieksplorasi, digali, sehingga program yang dilaksanakan itu memang dari murid, oleh murid, dan untuk murid para Bapak dan Ibu. Lalu sumber daya yang digunakan, nah ini nanti akan lebih dibahas oleh Pak Indra. Sumber daya yang diberdayakannya itu apa saja? Kepala sekolah, guru, murid. Sehingga tiap-tiap guru di SMA Negeri 4 Garut itu harus paham dan paham betul dan tahu betul tentang potensi apa saja yang dimiliki oleh SMA Negeri 4 Garut agar dapat meningkatkan kualitas SMA Negeri 4 Garut. Waktu yang dibutuhkan nanti disesuaikan dengan kebutuhan waktu yang para Bapak dan Ibu butuhkan. Lalu penanggung jawabnya misalkan saja di sini adalah calon guru penggerak. Tapi ini fleksibel, untuk kedepannya silakan, tergantung siapa penanggung jawab dari program kegiatan tersebut. Begitu para Bapak dan Ibu. Dan yang paling penting, kenapa kita harus memetakan aset yang dimiliki sekolah? Karena di sini ada sumber daya yang diberdayakan. Siapa tahu ada orang tua siswa kita yang memang memiliki keahlian untuk menunjang program yang akan kita buat. Misalkan program PMR, siapa tahu orang tua dari murid kita itu ada yang berprofesi sebagai dokter, kan bisa digunakan. Maka dari itu mudah-mudahan momentum hari ini bisa
digunakan untuk menginventarisir apa saja kekuatan yang dimiliki, baik itu kekuatan biotik ataupun abiotik, begitu ya. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk nanti kita menginventarisir aset-aset apa saja yang kita miliki akan dipandu oleh Pak Indra, begitu ya, beda ya. Ada 7 aset secara global, ada modal manusia, modal fisik, modal lingkungan, modal agama, modal finansial, modal politik, dan modal sosial. Jadi yang dinamakan aset itu seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Haji, bukan hanya saja kelas dan bangku, tapi secara garis besar ada 7 aset yang berhubungan dengan pengembangan komunitas sekolah. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, memang sulit sekali pada Bapak dan Ibu untuk mulai berubah, untuk mulai hijrah, begitu ya, untuk mulai menjadi ke arah yang lebih baik. Namun saya mengutip pernyataan dari Bapak Menteri Pendidikan dan Ristek, bahwa perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru. Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambil langkah pertama. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Para Bapak dan Ibu yang saya hormati dan banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kali ini ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Victor yang sudah memaparkan materi dengan luar biasa. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.